Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian sholat. Secara bahasa, sholat atau dalam bahasa Arab sholat mempunyai arti mengagungkan, memohon, dan ibadah. Sedangkan secara istilah, sholat menurut syariah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga ada sholat wajib dan sholat sunnah. Apa sih itu sholat wajib? Jadi, sholat yang wajib itu adalah yang dilakukan setiap muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat sah sholat dan apabila meninggalkannya mendapatkan dosa, kecuali berhalangan dengan sebab tertentu. Adapun beberapa dari sholat wajib ini yaitu merupakan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil, yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Adapun beberapa contoh dari sholat sunnah yaitu sholat hajat, sholat wudhu, sholat taubat, sholat duha, dan sholat tahajud. Dalam melaksanakan sholat tentunya ada ketentuan ataupun syarat sah sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian yang kedua itu suci dari hadas dan najis seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga sudah balik, kemudian yang keempat berakal, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, serta telah masuk waktu sholat. Nah, kemudian dalam melaksanakan sholat, tentunya ada rukun sholat yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, ruku dan tumakninah, i'tidal setelah ruku dan tumakninah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, dan yang kemudian adalah duduk dan membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan kemudian yang terakhir adalah tertib. Adapun tujuan dari sholat itu sendiri, yaitu sholat itu menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah sholat. Tujuan utama sholat adalah agar manusia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, maka akan selalu berbuat ma'ruf dan takut atas perbuatan yang mungkar, dan sholat juga akan memperoleh ketenangan jiwa. Rukun sholat ada 17 semuanya. Yang pertama yaitu niat di dalam hati. Yang kedua yaitu sempurna takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri pada sholat fardu. Yang keempat harus membaca Fatihah dengan tartil sesuai hukum tajwid. Yang kelima ruku dengan ruku yang sempurna. Yang keenam tumakninah di dalam ruku. Yang ketujuh bangun ruku, i'tidal namanya. Yang kedelapan tumakninah di i'tidalnya. Yang kesembilan sujud lakukan 2 kali. Yang ke-10 tumakninah di dalam sujudnya. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhir. Yang ke-14 duduk tahiyat akhirnya. Yang ke-15 baca sholawat salam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhir. Yang ke-16 Assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17 tertib haruslah faham.
itulah macam-macam rukun sholat. Nah teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang penjelasan teman aku yang tadi. Di sini aku mau menjelaskan tentang tujuan sholat. Nah teman-teman, tujuan sholat adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah dari Tuhan kita, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat merupakan hal yang wajib bagi umat Islam, karena sholat adalah tiang agama, diibaratkan sebagai rumah. Jika tidak ada tiangnya, itu akan rubuh teman-teman. Dan juga mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan harapan masuk surga, untuk menghilangkan keluh kesah, resah, tak tenang. Dengan melaksanakan sholat dengan benar dan syuk, maka kita akan terhindar dan juga akan rasa lega dan sifat-sifat tersebut akan hilang. Nah mungkin itu yang aku jelasin tentang tujuan sholat. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman aku selanjutnya. Terima kasih.